semuanya, sekarang saya Lesi Christopherson dari F11 akan menjelaskan irisan kerucut di bagian hiperbola. Nah, sebelum itu kita telah melewati lingkaran, parabola, elips. Sekarang kita berada di bagian terakhir yaitu hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Nah, untuk elips ini, di bagian ini elips sudah berbeda. Dan yang kedua yaitu, dua titik tertentu disebut sebagai fokus hiperbola. Nah, di bagian hiperbola, itu ia memiliki dua titik fokus, F1 dan F2. Sedangkan sisi jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Nah, untuk titik fokusnya di F1 di sini dan F2-nya di sini. Untuk sumbu panjangnya di sini. Nah, ini untuk yang horizontal dan ini untuk yang vertikal. Kita akan menjelaskan unsur-unsur horizontal. Untuk unsur-unsur horizontal, kita udah tahu kalau titik fokus F1 dan F2 itu selalu di belakang puncak atau di depan puncak, enggak bisa di depan puncak. Karena F2 puncaknya berada di sini, F2-nya berada di sini, dan P1-nya di sini, maka titik fokusnya di sini. Dan untuk P1 dan P2 itu adalah puncak. Nah, untuk titik pusatnya adalah O. Nah, ada selalu berada di tengah sini. Dan untuk sumbu utama atau sumbu traveler adalah sumbu X. Itu yang melewati sumbu F1, P1, O, P2, F2. Itu adalah sumbu X. Dan sumbu sekawan atau sumbu konjungsi yaitu disebut sebagai sumbu Y. Ya, ada berada melewati cuma O. Nah, untuk rumus ini, seperti kalian tahu, ini sudah wajar. Karena rumus ini berada dari awal, yaitu dari parabola, elips, pakai juga sampai sekarang. Jadi kenapa kita pakai ini? Karena di sini doang, ngaruhnya di sini doang ya. Nah, untuk asimilasi A1 dan A2 itu melewati dari sini sampai sini. Dan untuk sumbu nyata P1 dan P2 itu ya ada di sini. Jarak P1 sampai jarak ke P2 itu adalah sumbu nyata. Melewati O. Dan untuk sumbu imaginer itu ada AB. Ya, jarak A dari O ke P2 atau dari P1 ke O itu sumbu A. Atau jarak B yaitu O ke sini atau disebut sebagai titik C. Melewati titik sembarangan lah. Nah, untuk Latus rectum ini udah gak wajar bagi kalian lah di parabola maupun di elips. Latus rectum itu selalu dekat dengan titik fokus ya. Melewati fokus itu di sini di fokus V2 dan sedangkan satu lagi di fokus V1 ya, ada di sini CD ya. Nah, untuk horizontal dan unsur vertikal itu gak beda jauh. Kenapa tidak beda jauh? Karena mereka cuma diterbalikan. Jadi kayak gini. Ya, untuk vertikal, titik fokusnya kan di sini. Dan untuk puncaknya di sini. Dan untuk O-nya di sini. Nah, perbedaannya adalah sumbu utama dan sumbu sekawan. Nah, sumbu utamanya sekarang adalah Y, bukan lagi X. Kenapa Y? Karena dia melewati F1, puncak, O, P2, dan F2. Sedangkan sumbu X hanya melewati namanya O. Nah, untuk eksploratif itu gak beda jauh, cuma di sini doang. Melewati O. Nah, untuk sumbu nyata P1 dan P2. Di P1 ini kita udah kayak tadi itu jarak P1 dan jarak P2 itu adalah sumbu nyata. Imaginer itu sama juga. Adalah ini sama ini. Dan Latus rectum ini dan ini. Melewati V2 atau V1. Nah, untuk aku lupa jelasnya dengan A, B, dan C. Untuk A itu setengah panjang sumbu nyata. Yang itu di fokus vertikal. Yaitu adalah di sini. Sedangkan untuk B itu adalah setengah panjang sumbu imaginer ya dari sini. Dan C itu adalah jarak titik pusat ke titik fokus ya dari sini.
jarak ini titik fokus atau jarak ini. Nah, tidak berbeda dengan horizontal. Nah, sekarang kami akan memasukkan rho. Saya akan menjelaskan namanya persamaan hiperbola. Itu yang bagian horizontal, bentar ya. Di bagian horizontal. Nah, kali ini saya akan menggunakan titik namanya 0,0, yaitu di titik O pusat. Nah, karena ini saya akan meletakkan satu titik sembarangan, yaitu di P di sini. Nah, maka kita akan membuat ini dulu. Karena ini titik 0, maka F1 dan P1 itu semuanya pasti ya I-nya itu udah pasti 0. Karena kita berada di titik 0. Dan untuk P1 kenapa bisa min C? Kenapa bisa C? Karena jarak V1 dengan O itu sama dengan C. Makanya kita menangkan C di sini. Kenapa bisa negatif? Karena ini bagian negatif dan sini bagian positif. Makanya sini positif, C-nya positif. Kenapa ini min A? Kenapa pakai A? Karena P1 sampai O itu jaraknya adalah A. Seperti yang aku jelaskan tadi, di sini negatif, ini positif, makanya di sini negatif, di sini positif. Nah, karena ini kita akan menggunakan rumus P1 dikurang P2 sama dengan 2A. Kenapa bisa 2A? Karena jarak O sama P ini sama dengan 2A. Karena itu kita akan menurunkan rumus menggunakan jarak dua jenis. Itu kita buka akarnya dulu, kita masukin angka-angka ini, yaitu SF1 dikurang SF2, SP sama pangkat 2, tambah YF1 dikurang YP sama pangkat 2 sama dengan akar, sama dengan kurang akar SP F2 dikurang SP sama pangkat 2, tambah YF2 dikurang dengan YP pangkat 2 sama dengan 2A. Nah, kita masuki simbol-simbol yang telah kita ketahui, jadi kita juga akan memindahkan kamar dari 2A ke sini. Yang ini ke sini. Oke, pindah kamar. Setelah ini kita menambahkan hasilnya itu min C sama min kurang X sama dengan pangkat 2 tambah 0 dikurangi pangkat 2 sama dengan 2A tambah akar C dikurang X pangkat 2 ditambah 0 kurang Y pangkat 2. Nah, kita akan masukin kali pelangi gitulah. Jadi kita akan menghasilkan namanya C pangkat 2 tambah 2 CS ditambah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2A ditambah akar C pangkat 2 dikurang 2CX ditambah S pangkat 2 itu ditambah Y pangkat 2. Nah, karena ini saya ingin membandingkan yang akar-akar di sini. Jadi kita akan mengkalikan akar. Nah, karena kita udah kalikan akar, dia akan menghasilkan namanya C pangkat 2 ditambah 2CS ditambah dengan S pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 dikali 2. Kenapa ini bisa di ini? Karena ini bukan bisa membandingkan ini, sedangkan ini cuma bisa mengkalikan ini. Jadi ini semuanya dikalikan pelangi. Ini kali pelangi, ini juga kali pelangi. Nah, kan hasilnya sama dengan ini. Sangat panjang bukan? Nah, karena kita membutuhkan beberapa persamaan yang bisa dicoret. Kita contoh C pangkat 2 itu bisa dicoret. S pangkat 2 itu bisa dicoret. Dan Y pangkat 2 bisa dicoret. Nah, karena udah dicoret, maka kita pindah yang ini sini. Pindah ke kamar sebelah. Sehingga menghasilkan nama 4CS dikurang 4A pangkat 2 sama 4A akar C2 dikurang CS tambah S pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Karena kita udah ini, kebanyakan sini ada angka 4, maka kita dibagi 4 sehingga tidak ada angka-angka. Sehingga muncul CS dikurang A pangkat 2 sama dengan akar C2 dikurang CX ditambah S pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Karena ini kita udah gini, kita mau akarkan yang bagian sini. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu C pangkat 2 S pangkat 2 dikurang 2A CX ditambah A4 sama dengan A pangkat 2 sama dengan C dikurang 2CS ditambah S pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, sekarang itu kita membuka bagian ini. Kenapa kita membuka ini? Kita kalikan dulu A pangkat 2 dan kalikan semua di sini. Sehingga akan menghasilkan angka-angka kayak gini. Dan kita juga menemukan angka sama yaitu min 2 CX sama min 2 CS di sini. Jadi kita coret aja, C hasilkan CS pangkat 2 ditambah S pangkat 2 sama dengan 2 kurang A. Y pangkat 2 dikurang A1, Y sama dengan Y1, A2, C2 dikurang A pangkat 4. Nah, kita kalikan seperti biasa, kita masukin itu C. Kenapa ini bisa kayak gini? Karena ini C2 S pangkat 2 sama A pangkat 2 itu kan sama-sama pangkat 2. Kita masukin C2 dikurang A2 sama S2, AY1 dengan S1 sama AY1 C2. Sehingga kita akan menghasilkan B. Kenapa ini bisa munculnya B? Dari mana munculnya B? Ingat, kita telah menemukan C pangkat 2 sama A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, kita pindahin aja C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 sama B pangkat 2. Maka kita pakai aja B pangkat 2.
B pangkat 2 S pangkat 1 dikurang S pangkat 2 dikurang A pangkat 2 di Y pangkat 2 sama A pangkat 2 sama B2. Kita bagikan dengan A pangkat 2 sama B pangkat 2. Jadi menghasilkan X pangkat 1 per B pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 di B1. Kenapa bisa ini? Karena A pangkat 2 dibagi B ini coret. Sisa A ini kita coret. Dan ini sisa B. Dan ini ada B kita coret. Ini sisa A. Maka kayak hasilnya gini. Untuk pusat kalau ada alpha dan beta. Maka itu misalnya X dikurang alpha pangkat 2 per A pangkat 2 dikurang Y kali dikurang beta pangkat 2 sama per B pangkat 2 sama dengan 1. Nah, untuk bagian vertikal itu dia berbeda jauh dengan horizontal. Cuma agak sama doang, jadi saya skipkan aja ya. Untuk Astomorphic itu kan karena kita udah mengetahui S pangkat 2 dan A pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 tambah sama per B pangkat 2 dan sama dengan 1 itu dari persamaan horizontal itu kita ingin mencari asmotif kan itu kan tadi udah aku jelaskan. Itu bagian ini A1 sama A2 kan. Nah, kita masukin Y1, Y2. Kenapa ini bisa Y2? Kita pindah kamar aja. Kita anggap aja pindah kamar karena kita S1 sama A2 kita ingin kurangkan. Karena terus kita kalikan B pangkat 2 sama S pangkat 2. Nah, hasilnya akan menjadi Y pangkat 2 sama S pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama S pangkat 2. Nah, Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 B pangkat 2 per A pangkat 2. Terus kita dapat hasilkan 1 dikurang A pangkat 2 dan S pangkat 2. Terus kita kalikan lagi, jadi hasilnya Y sama dengan S sama A plus minus B pangkat 2 per 1 dikurang A pangkat 2 dikurang S pangkat 2. Saya akan menyimpulkan sedikit lagi, jika X-nya sama plus minus infinitif, A pangkat 2 sama per S pangkat 2 itu sama dengan 0. Y sama per X sama dengan plus minus B per A. Y sama dengan plus minus B per A sama X. Y sama dengan B per A sama X. Dan Y sama dengan min B per X. Ini karena ini ada 2. Untuk di pusat kalau alpha dan pusatnya itu alpha, beta. Maka kita akan gunakan Y dikurang beta sama dengan plus minus B per A kali buka kurung S dikurang alpha. Itu bentar. Untuk definisi hiperbola itu ada 3. Yang pertama itu bentar ya, aku agak lupa. Bagian 7.4. Untuk definisi hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak terhadap sebuah titik tertentu dan garis sebuah titik adalah tetap. Titik tersebut disebut sebagai fokus hiperbola F1 dan F2, sedangkan garis tertentu disebut dengan garis direktis dan garis arah G1 dan G2. Ini aku ada typo dikit, jadi ada kayak gini, jadi kita nanti aku perbaiki aja. Dan perbandingan sebesar S1 dengan ingat S1 lebih besar dibandingkan S1. Nah, ini kesimpulan persamaan untuk yang hiperbola yang di atas ini pusatnya 0,0 maka kayak gini. Yang di sini ada alpha kali beta kayak gini. Nah, kalau ini untuk yang di vertikal, karena horizontal sama vertikal tidak berbeda jauh. Karena ini bagian garis persamaan aja diganti doang. Karena ini Y sama B pangkat 2, kalau ini S ini maka A pangkat 2. Gak beda jauh. Kalau untuk kesimpulan yang kedua itu asmotif, ini tidak beda. Untuk panjang retouchnya pakai kayak gini, cuma ganti tempat karena ini untuk bagian horizontal, ini bagian vertikal. Untuk hiperbola sekawan ini kayak gini 0,0. Kalau untuk A, B agak ribet, jadi agak panjang juga. Dan itu saja dari presentasi saya, terima kasih.